Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar dari podcast ini agar hidup kita makin hari makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tips memilih jurusan kuliah untuk Gen Z di tahun 2024. Dengan perhitungan yang cermat, pilihan jurusan kuliah dapat dibidik dengan tepat. Jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Pertanyaan seperti ini barangkali cukup sering muncul di kepala kita. Gen Z yang akan masuk kuliah, memilih jurusan generasi kuliah emang bisa bikin OVT. Apa sih OVT? Pusing kepala kali. Ada berapa sebenarnya jurusan kuliah yang ada? Bagaimana cara menentukan jurusan kuliah yang tepat? Masih banyak lagi pertanyaan lain tentang dunia mahasiswa yang kita nggak benar-benar tahu jawabannya. Ya nggak sih? Sobat pintar, jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Balik lagi ke pertanyaan yang di awal. Jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Sebelum menjawab, ada baiknya kita cermati dahulu bagaimana pertanyaan ini muncul. Sebagian kita emang nggak tahu sama sekali apa saja jurusan kuliah. Yang ada, sebagian lagi sudah punya beberapa pilihan, tetapi bingung menentukan jurusan kuliah yang harus diambil. Masih ada lagi yang galau karena harus memilih antara jurusan kuliah pilihan orang tua atau pilihan diri sendiri. Situasinya beda, tetapi pertanyaannya, garis besarnya adalah sama. Jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Nah, 3 tips di bawah ini semoga dapat membantu. 1. Pahami minat dan bakat yang dimiliki. Saat dihadapkan pada daftar jurusan kuliah yang harus dipilih, entah itu dari orang tua atau dari diri sendiri, kita butuh alasan yang tepat untuk menjatuhkan pilihan. Cara memilih jurusan kuliah pasti berbeda dong. Dari cara kita memilih menu makanan atau juga tema ponsel. Misalnya kalau bosan dengan tema ponsel A, kita bisa mengganti dengan tema B. Bagaimana dengan jurusan kuliah? Ketika merasa salah pilihan jurusan kuliah, emang kita bisa pindah jurusan begitu aja? Sayangnya enggak segampang itu. Makanya kita perlu tahu minat dan bakat diri sendiri. Cara memilih jurusan kuliah yang paling tepat adalah dengan memahami diri sendiri terlebih dahulu, terutama bakat, minat, dan kemampuan kita. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri, kita siap dengan tepat buat menghadapi macam-macam tantangan saat kuliah. Yang kedua, lakukan riset jurusan-jurusan kuliah yang dipilih. Gimana kalau kamu benar-benar ngeblank, nggak tahu sama sekali tentang jurusan-jurusan kuliah yang ada? Bisa juga sebaliknya, kamu punya sekian pilihan jurusan kuliah, sampai-sampai dibuat bingung mau pilih yang mana. Nah, cara menentukan jurusan kuliah yang sebenarnya cukup mendasar adalah dengan melakukan riset. Jangan keburu berpikir riset itu ribet. Gini deh, kalau punya lebih dari 1 gebetan, kamu kepoin dahulu tiap-tiap kandidat sebelum jadian. Apa sih? Gak setuju? Nah, meriset jurusan-jurusan kuliah yang masuk dalam daftar jurusan kuliah di catatanmu itu kurang sama. Cuma lebih serius aja. Caranya, sandingkan dan bandingkan daftar jurusan kuliah yang ada di catatanmu. Pelajari bidang ilmunya masing-masing satu demi satu. Seperti ada prospek alumninya. Kira-kira kamu bakal suka nggak bekerja di bidang apa? Cari bocoran gimana fulusnya. Misalnya kamu tertarik dengan bidang sains dan teknologi. Kamu bingung nih mau kuliah teknik elektro, informatika, atau teknik industri. Nah, kamu bisa cari tahu tentang jurusan-jurusan kuliah itu sekaligus di Institut Sains dan Teknologi Terpadu. Ada di Surabaya ini. Tambah informasimu. Yang ketiga, konsultasi dengan orang dekat yang berpengalaman profesional dalam dunia kerja. Lengkapi risetmu dengan bertanya langsung kepada orang di bidangnya, bisa alumni ataupun praktisi. Cara menentukan jurusan kuliah yang satu ini terhitung penting karena kamu bisa berkaca pada beliau, alumni dan praktisi yang sudah menjadi narasumbermu tersebut. Takdirmu kelak mungkin berbeda dari mereka, tetapi orang yang menjalaninya langsung in real life, kuliah dan bekerja di satu bidang tertentu, selalu punya kesan pengalaman yang bisa kita petik pelajaran hidupnya. Kalaupun nggak kenal profesional di bidang impianmu, setidaknya kamu bisa mendiskusikan jurusan kuliah yang bikin overthinking itu dengan psikolog pendidikan atau guru BK di sekolah. Kamu bisa mendapatkan sudut pandang ataupun pengetahuan baru dalam diskusi tersebut. Setelah 3 langkah di atas kamu kerjakan dan sampai pada satu pilihan, ingatlah bahwa hidup ini tak sempurna. Sekalipun kamu punya daftar jurusan kuliah yang fix banget, paling green flag,
terimalah bahwa pasti ada kekurangan yang harus ditoleransi. Enggak ada pilihan yang paling sempurna. Begitu juga dengan jurusan kuliah. Misal saja kamu ambil jurusan kuliah A sesuai dengan niatmu, tetapi prospek kerjanya masih kurang menarik. Sebaliknya ada jurusan B yang bidang ilmunya kurang menarik, tetapi prospek cuannya gede. Pada intinya, sebaik apapun pilihan yang diambil, tetap akan ada kekurangan di situ. Maka dari itu kamu harus tahu konsekuensi dari jurusan-jurusan kuliah yang sedang masuk dalam pertimbanganmu sekarang. Pantangan saat memilih jurusan. Toleransi kita berbeda-beda. Ada yang sanggup belajar suatu bidang ilmu yang kurang menarik asalkan prospek kerjanya bagus. Ada juga yang lebih berat diminat, cuannya dipikir belakangan. Terlepas semuanya itu, tetap ada red flag, ya, yaitu bendera merah yang wajib dijauhi. 1. Jangan asal ikut keyakinan kebanyakan orang. Yang kedua, jangan terpaku pada nilai rapot saja. Yang ketiga, jangan abaikan bakat dan minat diri sendiri. Keempat, jangan asal pilih tanpa riset yang cukup. Kurang lebih begitu. Selamat berjuang, selamat kuliah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Biarlah menjadi orang yang terus meningkatkan kapasitas dan kualitas, sehingga dengan hidup kita selesai kuliah kita bisa berkarya. Tuhan bisa dimuliakan lewat hidup kita, lewat bakat dan pilihan pekerjaan profesional yang kita akan tekuni di masa depan. Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6.